kasih kode kalau sudah mulai Pak Daud ya. Sudah direkam, direkam. Oh sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Murdia. Apa kabar? Apa kabarnya malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kabar baik. Semoga Ibu juga Alhamdulillah. baik juga Sehat ya Bu Bu ya. Murdia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat Bu Murdia. Bu, saya dengar Ibu akan melakukan praktek coaching. Benar ya Bu? Benar Ibu, saya akan melakukan praktek coaching terhadap coach saya. Oh, Ibu, nanti dalam praktek coachingnya Bu Murdia ingin saya amati di bagian mana Bu? Saya menginginkan ingin diamati di bagian kehadiran penuh atau yang dikenal dengan present dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu barangkali Bu. Oh ya, jadi Ibu Murdia nanti minta saya mengamati untuk dua ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh dan yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, agar nantinya coaching yang Ibu lakukan nanti ini bisa berjalan dengan baik, kira-kira dari kedua kompetensi coaching yang Ibu sudah sampaikan tadi secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Oh iya, ya, dengan kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi mengajukan pertanyaan kira-kira berbobot itu. Oh iya, jadi kira-kira Bu, apa indikator atau ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Murdia inginkan? Saya akan hadir penuh, jadi di dalam nanti sesi coaching dengan bersama guru saya itu, sehingga saya tidak melewatkan apapun yang disampaikan oleh coach saya atau guru saya itu. Semua pertanyaan-pertanyaan mungkin semua apa yang disampaikan oleh coach itu akan saya perhatikan baik-baik sehingga saya bisa menangkap kata kunci untuk selanjutnya saya kembangkan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Ibu. Baiklah Bu Murdia. Lanjut Ibu, bagaimana? Baiklah Bu Mur, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini Ibu akan lakukan? Sekarang habis ini Bu, habis percakapan sama Ibu, observasi, saya akan melakukan kegiatan coaching dengan guru saya. Oke, silakan Bu Mur. Jadi nanti saya akan mengamati percakapan coaching nanti Ibu dengan guru Ibu ya Bu ya. Oke Ibu, silakan Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Saya undur diri Bu ya. Iya, nanti saya akan mengamati Ibu. Oke. Selamat malam Pak Daud. Apa malam, kabar? Ibu. Pak Daud, 2 hari lalu kalau tidak salah menelpon saya ya. Iya Bu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak sehubungan dengan Bapak itu menghubungi saya? Ya, begini Bu, saya akhir-akhir ini saya merasa kayak macam sudah bosan ya, kayak bosan dengan situasi seperti ini, datang di sekolah, masuk di kelas, kemudian setelah itu pulang, dan itu sudah rutinitas seperti itu saya rasakan. Bayangkan Ibu, kan saya kan sudah mengajar kurang lebih 20 tahun dan itu kayak macam
saya jenuh sekali sehingga saya berpikir apa yang bisa saya lakukan supaya ada suasana yang agak baru lah, tidak monoton sepertinya, karena saya melihat kayak macam tugas kita guru ini monoton begitu terus. Saya kan 20 tahun kayak begitu terus. Iya, baik Pak. Bapak merasa bosan tadi katanya ya. Bagaimana perasaan Bapak bosan? Bisa digambarkan bosannya itu seperti apa, Pak? Ya itu bukan misalnya kita datang pagi, kemudian langsung lihat siswa, setelah itu tunggu bel, masuk ke dalam kelas, pindah kelas. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Habis minggu, Iya, selesai iya. lagi. Akhirnya selesai bulan, habis. Selesai tahun seperti itu, sehingga saya berpikir kok macam ini lorong sekolah ini, ibu, lorong sekolah kita ini bu, tiap hari saya itu terus dilihat, itu terus dilihat, sehingga kayak macam itu yang membuat kayak berpikir apa yang bisa kita lakukan sehingga suasana itu berubah. Iya. Eh, dari cerita yang sudah Bapak sampaikan tadi, harapannya Bapak seperti apa yang Bapak inginkan supaya tidak jenuh dan tidak Iya, bosan? iya. Nah, saya punya angan-angan kalau misalnya kita datang di sekolah itu kita kadang mendapatkan seperti kita masuk di tempat wisata, kemudian kita ketemu siswa tidak melulu di Ya, lorong, tidak melulu di dalam kelas, tapi barangkali mungkin sudut-sudut yang kita masih kosong di sana, ada di belakang itu, eh, saya berpikirnya itu suasananya baru sekali kalau misalnya itu kita bisa berdayakan sehingga suasana lingkungan sekolah kita itu lebih inilah membuat nuansa baru, tidak membosankan. iya. Begini Pak, tadi sudah Bapak sampaikan gambaran harapannya seperti yang sudah Bapak ceritakan tadi. Kalau bisa digambarkan dari 1 sampai 10 kondisi itu sekolahnya Bapak sekarang ini berada di skala berapa itu, Pak? Ya, kalau kondisinya Ibu ada angka 60 barangkali ya, sekitar 60. Kemudian, Kondisi dari harapan ya, kondisi dari yang saya ya, harapkan itu. Ya. ya. Eh, Bapak ingin menaikkan menjadi berapa kira-kira, Pak? Kalau kondisi yang saya inginkan itu sesuai dengan imajinasi saya, ya 90. 90 adalah nuansa yang berubah kira-kira sampai 90 sesuai dengan imajinasi saya. Iya, luar biasa ya Pak, 90 itu termasuk sempurna. Baik Pak, kemudian dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, harapannya adalah 90 tadi ya. Itu upaya apa yang sudah Bapak lakukan atau strategi apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk menaikkan skala ke 90 tadi? Ini Bu, saya sudah mulai mencoba memanfaatkan beberapa sudut-sudut di sekolah itu untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran. Namun karena itu tadi ya, mungkin karena saya sendiri yang bergerak sehingga kondisi itu kayak semacam tidak ada pergerakan yang ke kondisi yang saya inginkan, ke kondisi ideal yang saya inginkan tadi. Baik, itu adakah strategi lain selain itu, Pak? Kalau strategi lain, ya sebenarnya kalau saya strateginya itu mau kalau misalnya seandainya
kepala sekolah mau, dewan guru mau, kemudian didukung oleh orang tua. Nah, kalau misalnya kita semua bergerak itu, saya kira yang tadinya cuma kecil yang bisa dimanfaatkan, saya kira yang seperti yang saya gambarkan tadi itu bisa akan terlaksana. Baik, apakah Bapak merasa yakin dengan strategi itu untuk mencapai skala yang sudah Bapak sampaikan tadi, Pak? Bisa, saya yakin sekali karena sebenarnya kita kan punya daya dukung sih sebenarnya. Ya tinggal kita yang saya pikirkan itu tinggal membutuhkan orang yang bisa menggerakkan aset-aset tersebut. Baik, aset-asetnya Bapak tadi sudah banyak ya tadi ya Pak ya, dan Bapak sudah menyampaikan strategi yang akan dilaksanakan. Kira-kira kapan akan dilaksanakan ini, Mbak? Dan siapa saja yang akan terlibat dalam strategi pelaksanaan itu, Pak? Bisa diceritakan? Iya, artinya dari yang saya inginkan itu, saya akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah. Nanti dari beliau sebagai pengambil kebijakan inilah yang saya harapkan bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, termasuk aset-aset yang ada juga. Ya ini barangkali juga ya yang mungkin bisa jadi penggeraknya ya. Saya baru terpikir Ibu ya. Kayak memang kepala sekolah yang Ya. harus menjadi penggerak dan mungkin saya hanya koordinasi saja dengan kepala sekolah menyampaikan permasalahan ini. Nanti dari beliau yang bisa menggerakkan, katakan kemudian beliau lah yang banyak akses kepada orang tua, kepada guru-guru yang lain, sehingga yang saya lihat tadi itu ketika saya hanya sendiri memanfaatkan ruang yang kecil, kalau saya sendiri kan hanya bisa memanfaatkan ruang kecil, tapi kalau misalnya kepala sekolah yang turun tangan kemudian menggerakkan stakeholder yang lain termasuk orang tua, saya kira dari sudut yang kecil itu bisa menjangkau ke wilayah-wilayah yang lain, sehingga wilayah ini betul-betul full kita bisa gunakan, dan nuansanya saya kira itu akan bisa berubah dibanding dengan yang seperti yang saya alami ini. Sepertinya kita hanya di koridor-koridor maju mundur saja di koridor sekolah, padahal kompleks kita itu luas sekali. Iya Pak ya, semoga cepat terlaksana dari strategi yang sudah Bapak rencanakan tadi ya Pak ya. Baik Pak, kita sudah berada di penghujung percakapan ini Pak. Dari percakapan kita tadi, apa yang bisa Bapak ambil manfaatnya dari percakapan kita tadi ini Pak? Iya, dari percakapan kita tadi ini dari percakapan saya dengan Ibu tadi itu saya langsung dapat ini semacam ada satu pemikiran tadi itu. Nah, tadi kan saya tidak pernah berpikir tentang aset-aset itu, kemudian pihak-pihak yang bisa, bahkan saya kadang awalnya tadi kan saya berpikir bahwa saya kan cuma saya sendiri yang punya keinginan. Padahal setelah melalui percakapan tadi itu tiba-tiba saya berpikir sendiri, sepertinya memang kepala sekolah yang harus saya hubungi kerjasama, kemudian nanti beliaulah yang bisa menggerakkan komunitas-komunitas lain. Inilah yang sepertinya akan mengubah mindset saya yang tadinya sudah merasa bosan. Dan saya kira kalau ini bisa terlaksana, kalau lingkungan itu akan berubah, lingkungan itu bisa dimaksimalkan dengan baik, maka mungkin bukan cuma saya, mungkin semua warga sekolah akan merasa nuansa baru di dalam sekolah saya. Baik Pak, terima kasih atas percakapannya malam ini. Semoga segera terlaksana dan Bapak tentunya sudah nyaman di sekolah, tidak bosan lagi ya Pak ya. Oke, ya. Makasih Ibu. Ya, sama-sama.
Selamat malam Pak ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Murdia. Bisa ini Pak? Waalaikumsalam Bu. Iya lanjut. Pasca, Boleh? pasca. Iya, Boleh, pasca boleh. supervisi. Oh, sepasca lagi. Aduh. Tunggu saya buka. Hilang lagi ini. Tak tutup Pak. Tunggu saya buka lagi. Oke. Assalamualaikum Bu Dia. Tadi Bu Dia sudah melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Iya, kalau menurut Bu Dia bagaimana hasilnya Bu? Kalau menurut saya hasilnya sudah bagus Bu, meskipun ada masih ada satu kali tadi waktu saya menanyakan ke Koci, itu yang pertanyaan tertutup tadi apakah, tapi cuma satu kali. Itu Ibu. Alhamdulillah kalau gitu kita langsung saja Bu ya, kita bahas apa yang Ibu sudah lakukan tadi dalam praktek coaching tadi dengan rekan Ibu ya, dengan rekan Ibu ya. Nah, Ibu di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan dari percakapan coaching tadi, kira-kira bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam percakapan tadi? Ya. Setelah saya Dalam melakukan coaching tadi Bu, saya untuk menilai diri saya sendiri, kehadiran penuh saya sudah laksanakan Bu, dan tadi saya sudah hadir sepenuhnya dalam percakapan, sudah menyimak semua apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya bisa mengambil kata-kata kunci yang saya kembangkan menjadi pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada Koci. Ya. Itu Ibu. Apa yang membuat Ibu sehingga menilai demikian Bu? Karena dari sepanjang percakapan tadi, semua sudah terpenuhi, cuma satu kekurangan tadi, masih ada satu pertanyaan yang tertutup. Jadi itu mungkin yang tidak memenuhi kriteria berbobot, masih ada satu. Itu Ibu, tapi selebihnya itu sudah terpenuhi. Luar biasa Bu. Boleh Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari hasil apa yang percakapan coaching tadi? Boleh Bu, silakan. Oh ya, jadi yang pertama dari pengamatan yang saya amati tadi pada saat Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu, yang pertama yaitu mengenai apa yang Ibu kembangkan, yang ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Nah, untuk kehadiran penuh, jadi saya melihat Ibu sudah melakukan itu. Ya, Ibu sudah melakukan itu. Jadi di situ saya amati ketika di awal tadi Ibu sudah ketika Koci tadi menyampaikan permasalahan, Ibu sudah memberikan respon dengan menganggukkan kepala, kemudian ikut juga tersenyum ketika ada hal-hal yang mungkin yang seperti lucu ya yang disampaikan oleh Koci Ibu tadi. Tapi di sini Bu, saya juga melihat mendengar ya dari apa yang Ibu sampaikan, ada beberapa kata kunci yang saya catat di sini, ada 2 Bu, kata kunci yang seharusnya dari 2 kata kunci yang disampaikan oleh Koci tadi, Ibu bisa mengambilkan kata kunci itu kemudian mengarahkan ke pertanyaan, sehingga nanti si Koci tadi itu bisa memberikan gambaran atau memberikan ini. Contohnya misalnya di kata imajinasi. Jadi tadi itu ada kata kunci yang disampaikan oleh Koci yaitu tentang imajinasi. Jadi kalau tadi apa imajinasi Ibu? Imajinasi Bapak tentang sekolah yang Bapak inginkan. Kemudian yang kedua adalah kondisi ideal. Nah, di sini ada tadi Koci mengatakan menginginkan kondisi ideal. Nah,
Dari situ sebenarnya Ibu kondisi ideal seperti apa yang Bapak ya yang Bapak inginkan terhadap sekolah Bapak. Jadi itu yang saya tangkap Ibu. Jadi kira-kira bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini yang saya sampaikan tadi? Oh iya Bu, yang Ibu Mm-mm. sampaikan, mungkin kalau yang pertama, Mm-mm. yang kata kunci tadi, Mm-mm. yang kata kunci yang pertama mungkin saya akui ya Bu ya, yang Mm-mm. tetapi yang kedua yang harapan yang ideal yang itu sudah saya tanyakan tadi ke Oh coaching, ya, harapannya seperti apa, harapan ya. idealnya yang diinginkan, sekolahnya Mm-mm. seperti apa. Maka tadi, coaching sudah menggambarkan gambaran sekolahnya itu seperti tempat wisata, begitu yang dia sampaikan tadi. Jadi Oh yang ya. heeh, yang memang yang imajinasi pertama itu masih boleh saya kembangkan, tetapi, Mm-mm. tadi, saya tidak, mengambil kata itu untuk saya kembangkan Mm-mm. jadi pertanyaan berbobot, karena memikirkan pertimbangan waktu ini tadi saya bersingkat. Oh iya, iya Bu. Kira-kira apa rencana atau tindakan Ibu selanjutnya adakah hal-hal yang Ibu kembangkan, yang ingin kembangkan lagi? Iya Bu, yang Hmm. ingin, saya kembangkan ini saya akan melatih bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot yang benar-benar, Hmm. tepat, tidak ada lagi yang terlewatkan. Kalau ini tadi kan ada yang terlewatkan. Oh ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan berusaha penuh menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach sehingga saya akan, mengajukan pertanyaan berbobot, sehubungan dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Demikian Ibu. Iya. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu akan mengajukan pertanyaan mengembangkan itu Bu ya, pertanyaan berbobot. Iya. Kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu bisa lakukan sehingga nanti dalam percakapan coaching nanti bisa melakukan pertanyaan yang berbobot? Apa yang Ibu akan lakukan? Saya akan, Hmm. kembali lagi mempelajari modul yang terkait coaching, itu yang Hmm. pertama. Kedua, saya juga akan melihat, tayangan video-video yang, berisi tentang coaching. Saya juga akan berdiskusi, sesama, teman yang lebih berpengalaman dan tentunya saya akan mempraktekkan juga, coaching itu sesering mungkin supaya saya menjadi lebih terlatih, gitu. Oh, luar biasa. Jadi kapan Bu rencananya akan melaksanakan praktek kucing lagi? Mungkin sesegera mungkin ini ya, Bu, ya, setelah karena saya, benar-benar dapat pencerahan pada percakapan malam ini, yang mana memang, sekilas dilihat mudah, tetapi pas dilaksanakan ternyata selalu ada hal yang menjadi, catatan buat saya, Bu. Iya. Itu. Ibu dari kegiatan tadi ini ya, kira-kira Ibu sebagai penutup ya, saya minta Ibu Ya. untuk menceritakan apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita malam ini. Baik Ibu, dari percakapan malam ini saya mendapatkan, banyak pencerahan, terutama saya bisa mengetahui kekurangan saya dalam melakukan, praktek coaching tadi. Ada beberapa tadi, di antaranya adalah, eee, beberapa kata kunci yang terlewat, sehingga pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada coach, kurang maksimal. Tetapi, hal lain yang saya dapatkan dari, percakapan ini, saya mendapat, banyak masukan, bukan masukan ya, artinya mendapat, ide dari diri saya sendiri terkait dari percakapan bersama Ibu. Akhirnya saya bisa menyadari di mana letak kekurangan-kekurangan saya
Dengan demikian, untuk selanjutnya saya bisa memperbaiki kekurangan saya itu. Demikian, Ibu. Terima kasih Bu Murdia. Mudah-mudahan pada praktek coaching selanjutnya kita akan lebih baik lagi Bu ya. Iya Bu, terima kasih Makasih Ibu. banyak. Ya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih pas 30 menit Pak, masih 29. Saya tadi tidak menyala, saya punya muka tidak apa-apa Pak Daud. Tidak apa-apa kan ada suaranya. Iya. Mungkin dia pikir bagus jaringan. Lupa tadi saya hidupkan kamera, Le.